yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kita dapat kembali bertemu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita membawa setiap pujian kita, setiap hati kita, setiap apapun yang kita punya dalam kehidupan ini untuk mempersembahkan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kau tetap Allah selamanya, Tuhan adalah Allah yang kekal, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama beribadah. Walaupun masih terbatas, tetapi kami bersyukur, kami percaya Tuhan tidak terbatas. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini bukan hanya menambah pengetahuan kami, tapi sungguh mengubahkan kami, menjadikan kami orang yang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, karena kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Mohon berbicara lewat hamba-Mu yang sederhana ini, supaya kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita adalah tentang kepahitan. Tentang akar yang pahit. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya baca sekali lagi ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Sampai di sana bacaan kita Bapak Ibu sekalian. Hari ini sekali lagi tema kita adalah tentang akar yang pahit Bapak Ibu. Nah, hari ini saya tidak akan berbicara tentang apa sebab orang punya akar yang pahit. Tetapi saya lebih bicara tentang orang yang punya akar pahit itu adalah orang yang bagaimana. Ya. Orang yang punya akar pahit itu adalah orang yang bagaimana. Bukan sebabnya, bukan bagaimana jadinya kok bisa begitu. Tapi orang yang punya akar pahit tersebut adalah orang yang bagaimana. Nah Bapak Ibu, kita coba ambil semua bagian kita, ayat yang akan kita bicarakan ini, dari situlah semua. Ya, poin-poin hal yang mau kita diskusikan bersama ini adalah dari ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ya, nah hal yang pertama Bapak Ibu yang bisa kita renungkan atau bisa kita angkat daripada poin ini adalah kalau kita bicara tentang akar yang pahit. Orang yang pahit itu adalah yang pertama, orang yang tidak pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak pernah mengalami. Orang yang tidak menerima. Orang yang tidak memiliki. Orang yang tidak punya kasih karunia Allah. Karena apa? Bagaimana mungkin orang yang punya kasih karunia Allah jadi orang yang pahit Bapak Ibu? Jadi kalau hatinya itu pahit, kalau perasaannya itu pahit, pasti orang itu tidak punya kasih karunia Tuhan. Kalau orang punya kasih karunia Tuhan, yang keluar ya pasti yang manis. Tidak mungkin sebuah gelas diisi air putih, keluar susu. Tidak mungkin. Kalau dia diisi yang putih, air susu, maka dia juga akan keluar susu Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin dia diisi kopi, keluarnya susu. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau gelas diisi kopi, ya keluarnya pasti kopi. Demikian juga kalau hati kita diisi karunia Allah, yang kata firman Tuhan adalah kasih karunia yang selalu baru setiap hari, maka pasti juga akan keluar yang baik-baik, yang manis-manis, yang indah-indah, yang sopan-sopan, yang sangat mengagumkan, yang menjadi berkat Bapak Ibu. Nah, mari kita bandingkan dengan seorang tukang sihir. Di dalam bagian ini, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 8 Bapak Ibu.
Di dalam Kisah Rasul pasal 8, di sana dikisahkan tentang seorang tukang sihir. Ya, kita tahu lah tukang sihir ya. Tukang sihir yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ngerti siapa Tuhan. Tidak pernah mengalami kasihnya Tuhan. Hebat sih, dia bisa mempunyai penghasilan dari situ. Dia bisa melakukan sihir. Ya, dia orang yang hebat. Tapi pada waktu dia melihat Simon, ya, Simon Peter maksudnya, ya, dia tukang sihirnya namanya Simon juga. Pada waktu dia melihat Simon Petrus, ya, Petrus itu melakukan kuasa Tuhan dinyatakan, keajaiban Tuhan dinyatakan. Dia bilang, tolong beritahu saya dengan kuasa mana itu. Nah, ini perhatikan kalimatnya Petrus ya. Kisah Rasul 8 ayat 23. Mari kita baca. Kisah Rasul 8 ayat 23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jelas sekali bukan? Seorang tukang sihir, di luarnya luar biasa, hebat, pekerjaannya ada, penghasilannya ada, hidupnya oke-oke saja. Tapi hatinya, ya, dikatakan di sini bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Makanya dalam ayat tadi, ayat 15 yang kita baca, dikatakan apa? Jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan. Kasih karunia Allah, terima. Kita buka hati, kita miliki, kita terima, kita syukuri. Terima kasih Tuhan, saya dikasihi. Kalau kita merasakan kita orang tidak layak, orang tidak pantas, orang yang berdosa, orang yang kotor, orang yang jelek ini. Tapi Tuhan mau mengasihi, mau mencari, mau memberkati tanpa syarat. Bagaimana kita bisa punya hati yang pahit, Bapak Ibu? Apalagi kalau kita tiap hari nyanyi ya. Ada banyak orang menyanyi berkata, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Saat kita dipulihkan, saat kita diberkati, saat kita, bagaimana kita bisa pahit Bapak Ibu? Itu kan aneh. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kalau kita dipulihkan, kalau kita diberkati, kalau kita dikasihi dengan berkat yang istimewa, berkat yang ajaib, berkat yang baru setiap hari, bagaimana kita bisa pahit Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa penuh dengan onak duri? Bagaimana kita bisa jadi orang yang punya wajah yang cemberut atau wajah yang suram? Tentu kita harusnya jadi orang yang semangat, sukacita, bergairah, berkobar-kobar. Karena apa? Kita dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Maka orang yang pahit, jangan-jangan orang itu adalah orang yang belum pernah mengalami kasih karunia Allah. Kalau betul begitu, maka gampang, terimalah kasih karunia Allah. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa orang yang pahit itu ya adalah orang yang membiarkan. Orang yang terus menumbuhkan, ya, terus membiarkan, terus itu ya, supaya malah bukan hanya ada, bukan hanya sedikit, tapi malah jadi besar begitu. Ya, di dalam ayat ini dikatakan apa? Ayat 15. Tadi kan dikatakan yang poin pertama, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Poin nomor 2, agar jangan tumbuh. Nah, itu kata tumbuh. Agar jangan tumbuh. Akar yang tadi itu. Sudah ada akarnya, jangan dibiarkan terus tumbuh. Kalau ada kepahitan, rasa tidak suka, rasa tidak enak, selesaikan. Cepat-cepat. Jangan dibiarkan lalu makin besar dan makin tumbuh. Bapak Ibu, kepahitan tidak bisa diselesaikan dengan hanya didiamkan. Tidak bisa, kita diam lalu akhirnya nanti sembuh sendiri. Kalau luka di dalam tangan kita, luka sedikit, ya bisa dibiarkan. Nanti sembuh sendiri. Tapi kalau lukanya besar, perlu diobati,
perlu dirawat sehingga supaya sembuh, ya. Kalau sembuh sendiri, ya mungkin kalau dia besar lukanya berdarah, jangan-jangan kita bisa mati duluan Bapak Ibu kehabisan darah. Tetapi kalau luka batin, masalah di dalam hati, kepahitan, kita harus cepat selesaikan Bapak Ibu. Kita harus berdamai. Kita harus maju untuk bisa melangkah, untuk bisa membereskan persoalan itu. Makanya firman Tuhan Matius 5 berkata apa? Bila mana saat kita beribadah, saat kita mau sembahyang, saat kita mau berdoa, ya, dan kamu teringat ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saudaramu kepada kita, letakkan, tinggalkanlah persembahanmu itu, tinggalkanlah itu. Stop, berhenti, berdamailah dulu, bereskanlah dulu, selesaikanlah dulu persoalan itu dengan saudaramu. Jangan dibiarkan. Ya, kayak kalau kita bicara masalah PKL Bapak Ibu. Pedagang kaki lima, PKL. Kalau PKL, 1 dibiarkan, sebentar lagi jadi 5, jadi 10, penuh Bapak Ibu. Mungkin pada waktunya dia sendirian saja. Pada waktu sendirian, dia hanya mungkin dengan kendaraan bak terbuka. Mungkin hanya dengan membawa sepeda, atau mungkin sepeda motor, dengan tempat yang sederhana, dia berjualan di sana. Kalau dia laku, dia laris, kemudian dia mulai membangun bangunan semi permanen. Dia mulai pasang tenda, dia mulai pasang bambu-bambu, dia mulai pasang apalagi patok-patok, ya. Kalau sudah gitu, nanti dia bikin semen, nanti dia mulai apalagi kasih genteng, kasih apa, lama-lama jadi tembok, lama-lama jadi besar, lama-lama jadi banyak, lama-lama susah dibereskan Bapak Ibu. Maka biasanya pada waktu ada penataan seperti itu, penertiban seperti itu, ada penggusuran, ada demo, ada keributan, ada protes, ada marah-marah, ada macam-macam. Karena apa? Dulu 1 nggak diselesaikan. Sudah jadi banyak, baru selesaikan. Sudah terlambat. Seringkali kepahitan seperti itu. Kepahitan harus cepat diselesaikan. Seperti penyakit juga sama. Kalau kita sakit batuk misalnya, cepat selesaikan. Sakit apa? Cepat selesaikan. Supaya apa? Supaya jangan jadi tambah serius. Juga demikian akar pahit. Cepat selesaikan. Ya, yang pertama tadi apa? Orang yang tidak punya kasih Tuhan. Tidak pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau orang punya kasih karunia Tuhan, sejahat-jahatnya dia, sekeras-kerasnya dia, apalagi dia merasakan kasih yang besar, hidupnya langsung berputar 180 derajat. Ya seperti Paulus misalnya, gampang saja. Paulus sebelumnya orang jahat Bapak Ibu. Dia bunuh orang. Dia tega habisi nyawa orang. Hamba Tuhan pun dia selesaikan, dia habisi. Tapi kalau dia punya kasih Tuhan, lain bahasanya. Coba kita perhatikan bahasa yang lain. Di dalam tulisannya yang lain, Efesus pasal 3 ayat 20 berkata demikian. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Gimana kita bisa keluar akar pahit Bapak Ibu? Ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Tadi Efesus, sekarang kita Kolose yuk. Kita baca Kolose. Kolose 1 ayat 29. Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ada kuasa yang kuat yang bekerja di dalam kita. Nah, itu mendorong kita untuk keluar yang baik-baik. Tidak mungkin orang yang begini keluarnya jelek-jelek. Tidak mungkin Bapak Ibu. Maka yang pertama tadi dikatakan apa? Orang yang punya akar pahit adalah orang yang tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Kalau dia mengalami kasih Tuhan, luar biasa. Hidupnya akan diubahkan 180 derajat. Langsung berubah instan. Ya, Sakius misalnya lagi contoh. Ya, orang jahat, orang teman sebangsanya dia tindas, dia jajah, dia kerjain, dia peras.
Setelah dia menerima Tuhan, apa yang terjadi? Langsung berubah. Dia berkata, akan ku kembalikan semua orang yang pernah aku rugikan. Bahkan 4 kali lipat. Saudara sekalian, yang pertama, orang yang pahit adalah orang yang tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Jauh dari kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah orang yang membiarkan itu, akar itu menjadi besar dan tinggi. Tumbuh terus jadi besar dan tinggi. Dan yang ketiga terakhir Bapak Ibu, orang yang akar pahit itu adalah orang yang bukan hanya tidak pernah mengalami, yang membiarkan itu tumbuh dan menjadi besar dan tinggi, tetapi juga yang melakukan dan berbuat segala sesuatu sesuai kemauannya sendiri. Ya, jalan sendiri. Kalau kita mau huruf depannya itu disamakan Bapak Ibu ya. Saya suka begitu ya. Mencoba mencari poin-poin yang biasanya huruf depannya memang nggak selalu bertemu dengan poin-poin seperti itu. Tapi kalau bisa disamakan tentu akan lebih mudah kita ingat ya. Yang pertama tadi jauh daripada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, jadi besar dan tinggi. Yang ketiga, jalan sendiri. J semua ya. J semua. J yang ketiga, jalan sendiri. Nah, kita membaca lagi ayat 15 tadi. Di dalam ayat 15 pada bagian akhir berkata apa? Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kerusuhan dan mencemarkan. Jadi orang ini Bapak Ibu sudah akarnya pahit lalu dia mulai apa? Nah ini, menimbulkan kerusuhan. Ya, dia mulai ngomong kata-kata yang kurang baik. Dia mulai memikirkan, merencanakan, melakukan, mempengaruhi. Nah itu ya, orang-orang lain dipengaruhi, orang-orang lain diomong-omongi. Ya kalau kita perhatikan seperti misalnya Bapak Presiden kita. Orang baik, orang berjasa, orang luar biasa. Banyak sekali perbuatannya yang bagus untuk Indonesia ini. Tapi ada banyak orang tidak suka, banyak orang membenci, banyak orang mulai ngomong ini, ngomong itu, mempengaruhi. Ya, begitulah Bapak Ibu. Orang yang begini ini menimbulkan kerusuhan. Ya, mempengaruhi orang untuk berbuat onar, mencemarkan banyak orang. Maka memang harus cepat diselesaikan. Dia tidak mau orang lain itu merusak rencananya. Dia tidak mau ikut pikir orang lain. Semua orang dianggapnya kurang pinter. Semua orang dianggapnya salah. Semua orang dianggapnya jelek. Semua orang dianggapnya tidak memenuhi syarat. Hanya pikirannya dia saja yang paling benar. Caranya dia saja yang paling benar. Makanya orang begini Bapak Ibu menimbulkan kerusuhan. Gereja juga tidak terluput daripada orang-orang yang demikian. Kadang-kala ada banyak orang yang suka membuat onar di dalam gereja. Ya, mempengaruhi orang lain, ngomong hal-hal yang negatif terus. Sehingga akhirnya itu tadi, mencemarkan orang, menimbulkan kerusuhan karena akar yang pahit. Orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, yang polos, dipengaruhi, diajak untuk sesuatu hal yang kurang baik. Saudara-saudara, dari mana teroris? Ya dari orang begini. Tidak terima, tidak puas. Orang sebut barisan sakit hati. Tidak terima dengan pemerintah, tidak puas dengan pemerintah. Dia jadi teroris. Dia pengaruhi orang. Dia bikin orang-orang yang tidak ngerti apa-apa. Makanya ada orang-orang yang muda-muda yang dipengaruhi. Mereka jadi apa? Jadi bom bunuh diri. Mereka jadi orang-orang yang rela mati demi pengaruh-pengaruh yang buruk seperti ini. Padahal, apa tidak bisa diselesaikan baik-baik? Dibicarakan baik-baik. Dicari jalan keluar solusi yang terbaik. Merendahkan diri, menyangkal diri. Kalau memang salah, ya ngaku. Seringkali orang itu masalahnya di situ Bapak Ibu. Ya, kenapa timbul akar pahit? Tidak mau ngaku. Tidak mau rendah hati. Tidak mau menyadari. Tidak mau jujur. Sudah salah, ya terus saja. Sudah salah, ya udah merasa tidak bersalah. Sudah salah, ya terus maksa, terus ngotot, terus itu jalan sendiri. Kalau memang salah, ya terbuka, rendah hati, jujur. Iya, saya salah, minta maaf, saya perbaiki. Kan gitu. Bapak Ibu,
orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Tidak mungkin begitu. Ya, kalau orang penuh kasih Tuhan, orangnya rendah hati, orangnya sabar, orangnya mengaku. Seperti itu ya, doa pemungut cukai dan doa orang Farisi. Doa orang Farisi berkata, puji Tuhan, saya orang yang suci, saya selalu taat, saya selalu banyak berdoa, berpuasa, dan seterusnya. Si pemungut cukai berdiri jauh-jauh di pojok sana, dan dia berkata, ampuni aku Tuhan, orang berdosa, ampuni aku Tuhan, orang tidak layak. Orang yang menerima kasih Tuhan, tidak begitu Bapak Ibu. Makin keras, makin sombong, makin kita gengsi, harga dirinya, gengsinya, keangkuhannya. Nggak begitu. Orang yang akar pahit, ya itu, yang selalu dipenuhi sama hal-hal seperti itu. Tapi kalau orang yang dipenuhi kasih Tuhan, tidak seperti itu. Maka Bapak Ibu, biarlah hati kita dipuaskan oleh kasih Tuhan. Diisi, pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan. Setiap hari baru, maka kita menjadi orang yang sukacita, ramah, baik, pengampun, pendamai, penuh dengan kasih dimanapun kita berada. Jangan simpan akar pahit. Jangan tunggu sampai dia besar tinggi dan kuat. Jangan apalagi sampai akhirnya berbuah dengan kerusuhan dan keonaran. Biarlah kita selesaikan. Caranya hanya satu. Buka hati, terima Tuhan. Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering dan berhenti, tidak pernah berkurang dan tercemar, yang selalu mengalir dengan limpah, memenuhi setiap hati orang terbuka. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus, bila mana ada orang yang saat ini pahit, Tuhan memberkati, Tuhan mengisi hati dan pikiran kami dengan kasih-Mu. Tuhan puaskan kami, supaya yang keluar dari hidup kami, dari perkataan kami, dari perbuatan kami adalah hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, hal-hal yang penuh berkat, seperti Sakius, seperti Paulus. Orang-orang yang diubahkan dan dipakai Tuhan menjadi berkat, membawa damai, karena mereka sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang terus-menerus diam di dalam keburukan, di dalam kejahatan, di dalam dosa, di dalam kebencian, karena kami tidak mau menerima kasih-Nya Tuhan. Bapak, biarlah kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Dan saat kami tenggelam di dalam kasih-Mu, kami tidak bisa tidak. Hanya satu, pasti kami akan juga keluar hal yang penuh kasih dan yang indah, yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian, supaya kami tidak hanya menerima dan mengerti, tapi kami juga mengalami dan mempraktekkan, membagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan kembali. Kita akan satu pujian sungguh indah. Pergi menjauhi rohmu.
Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah selalu walaupun masih secara online. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, singkat, padat, tetapi jelas. Amin. Yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Susanto. Ya, sekarang beliau berada di Semarang, tetapi puji Tuhan, karena kita ibadah secara online, jadi beliau langsung berbicara dari Semarang. Amin. Ya, tadi dikatakan akar pahit. Ya, orang yang bagaimana kok orang itu punya akar pahit? Yaitu orang yang punya akar pahit itu orang yang tidak pernah mengalami kasih karunia Allah. Ya. Yang kedua, orang yang membiarkan akar pahit bertumbuh menjadi besar. Yang ketiga dikatakan orang yang egois, orang yang merasa paling benar, paling baik, ya itulah yang mempunyai akar pahit akhirnya, ya. Jadi tadi dengan jelas disampaikan, yaitu jauh dari Tuhan, membiarkan jadi besar dan jalan sendiri. Ya, rangkumannya begitu. Atas nama Gembala Sidang kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Susanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu mari kita berdoa. Sebelum berdoa, jangan lupa setiap hari Rabu jam 7 malam kita ada doa bersama, doa syafaat melalui YouTube, melalui link yaitu Zoom meeting, ya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa bergabung. Ya, mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Susanto, pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau selalu menjaga, melindungi, bahkan menyertai kami semua. Kami yakin dan percaya ibadah pagi hari ini kami mendapatkan berkat yang begitu indah, berkat yang berguna buat kehidupan kami, supaya kami lebih mengerti akan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lawat seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Yang menghadapi masalah persoalan Tuhan, tolong berikan jalan keluar. Berkati mereka, tolong mereka yang ekonomi ataupun usahanya sedang menurun. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kaya. Emas perak Tuhan punya, bumi dan langit ini milik-Mu. Tuhan sanggup mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah kami. Kami juga berdoa buat Bapak Martin, buat istrinya khususnya, Tuhan jamah dia. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu buat Ibu Yuli. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan Ibu Yuli, istri Pak Martin ini. Tuhan juga lawat pagi hari ini Bapak Apong, Tuhan jamah kakinya, sempurnakan kesembuhan-Mu Tuhan. Berkati dia supaya kembali berjalan seperti semula. Kami juga berdoa buat Roni di Jakarta Tuhan, yang mana matanya, kurnianya terganggu. Tuhan, kami percaya pagi hari Engkau menjamah, menyembuhkan. Karena bilur-Mu sanggup menyembuhkan mata saudara Roni, putra dari Ibu Bayen. Berkati juga Ibu Bayen kesehatannya, semua anak-anak cucu mantunya. Kami berdoa juga buat keluarga Ibu Munadi Saleh, jamah cucunya yaitu Ekel, supaya ada kemajuan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami juga berdoa buat anak Niko di Purwakarta, putra Bapak Dr. Hari. Tuhan jamah Tuhan anak ini, supaya ada kemajuan, ada perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga jamah Bapak Lifaing, nyatakan kuasa-Mu, mujizat masih ada sampai saat ini. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, ginjal Bapak Lifaing disembuhkan.
Kami juga terus berdoa buat Ibu Minu, Tuhan sempurnakan kesembuhan-Mu Tuhan buat Ibu Minu, Tuhan, sehingga normal seperti biasa dan tidak ada akar-akar yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga Pak Hasan proyek-proyeknya. Tuhan supaya lancar di Purwakarta, di Jakarta, maupun di Bandung, Jawa Barat. Semua Tuhan, Engkau sanggup mengirimkan, oh Tuhan Yesus, sumber-sumber buat Bapak Hasan. Berkati juga Cynthia yang Tuhan pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu untuk, oh Tuhan, mensyuting, mengedit semua acara ibadah kami. Tuhan berkati juga pemimpin puji-pujian, Ruth Novita Respati, pakai Tuhan. Biar roh puji-pujian itu selalu dinaikkan buat jemaat Tuhan, buat Tuhan selalu. Haleluya. Berkati Aldo dan Lukas Stephen menjadi alat saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, dan mengucap syukur untuk terwujudnya pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Kerawang yang merupakan langkah pertama Indonesia dalam membangun rantai pasok terintegrasi mobil listrik di ASEAN dan dunia. Tuhan, berkati vaksin merah putih supaya bisa dikembangkan oleh PT Biotis Farmasi. Dalam nama Tuhan Yesus, biar bulan April 2002 sesuai rencana dapat berjalan dengan lancar. Tuhan berkati juga pelaksanaan PON 20 di Papua, supaya dari pembukaan hingga penutupan tanggal 2 Oktober sampai tanggal 15 Oktober berjalan dengan lancar, tanpa gangguan, tanpa persoalan-persoalan yang berarti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat pasien-pasien COVID-19 yang makin hari makin menurun, dan banyak yang Tuhan sudah jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati terus Bapak Presiden dan Wakil dan Menteri-Menteri, seluruh pejabat-pejabat pusat maupun daerah, juga KPK, BPK yang mengaudit keuangan negara ini Tuhan. Berkati terus vaksinasi supaya lancar, semua penduduk Indonesia, bangsa Indonesia divaksin semua. Berkati juga Tuhan seluruh bangsa Indonesia supaya taat akan protokol kesehatan, supaya putus rantai penularan COVID-19 ini. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, persembahkan persembahan saudara di layar saudara, yaitu rekening yang sudah tertera. Tuhan memberkati, kita berdoa terus untuk saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai pokok-pokok doa, boleh kirim surat atau telepon, WA kepada hamba-hamba Tuhan GPP Sejahtera. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Shalom, selamat hari Minggu. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.